Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, yang pertama terima kasih saya diberi kesempatan untuk diskusi malam hari ini tentang fikih mawaris dan problem wakaf. Nah, mungkin nanti saya akan ngomong beberapa saat, lalu kemudian nanti kita diskusi. Justru yang penting nanti dari saudara sekalian yang hadir di sini mengungkapkan masalahnya, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Jadi yang itu. Dan hari ini saya juga saya hadir bersama teman-teman Legal Center 97 kantor saya. Ini ada 5 orang yang saya hadirkan, advokat semua ini. Ini Mas Tony, kemudian Mas Yugo, kemudian Mar'i, kemudian Mas Bambang ya. Nah, ya. Jadi saya ngajak teman-teman advokat muda supaya mereka juga tahu problem apa yang ada di masyarakat. Dan saya ngomongnya nanti rileks aja karena panitia sudah ngomong tadi, ngomongnya enteng-enteng aja seperti Pak rasa sing gegeng-gegeng. Ya, saya mulai enteng-enteng dulu. Jadi ilmu waris tadi. Dan kalau kritik saya nanti tidak usah pedes-pedes ya, pedes-pedes nanti kurang enak. Jadi ilmu waris itu kalau menurut hadis disebutkan bahwa kita ini harus belajar dan mengajarkan ilmu waris faraid, sebab itu akan dilupakan pertama kali, tercabut dari umatku. Jadi memang secara normatif hadisnya sudah seperti itu. Sekarang empirisnya kayak apa ilmu waris itu? Bener enggak hadis itu? Jangan-jangan itu cuma statement Rasulullah saja. Tapi ternyata betul secara empiris. Saya lihat, mari kita lihat di Indonesia ini. Ilmu waris itu jarang untuk pengajian-pengajian. Itu jarang ada khutbah bicara tentang waris, jarang. Ceramah itu tentang waris juga jarang. Karena merasa kurang populer atau apa ya. Itu satu. Kemudian juga di pondok-pondok itu juga jarang yang mengajarkan ilmu waris. Yang tauhid banyak, yang ilmu alat banyak ya. Ilmu alat itu nahwu sorof itu banyak. Tapi yang pondok mengajarkan ilmu waris itu sedikit sekali. Di Jogja ini saya kemarin mubeng itu saya tanya-tanya di Segoroyoso, Wonokromo itu juga tidak. Saya malah pernah ngisi di pondok di mana? Di Pleret sana itu sekali kemarin terus. Nah ini harusnya diisi lagi. Gimana Pak Kiai santrinya? Wah santrinya tidak tertarik, pisan aja ngisi ya gitu. Gitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur juga setelah saya amati juga tidak banyak. Ya. Jadi sedikit sekali. Nah, kemudian juga kalau di IAIN hanya di jurusan syariah. Di jurusan lain tidak diajarkan. Nah, berarti hadis itu memang betul. Apalagi sekarang umat Islam yang bukan di pondok-pondok, orang biasa, jarang ya yang mengerti waris Islam. Akibatnya kalau pakai waris itu bukan Islam. Nah, sekarang politik hukum, ya politik hukum itu artinya ini harusnya kan Indonesia ini kan warga negaranya kan banyak umat Islam mayoritas. Nah, hukum
itu negara harusnya mendidik supaya melek hukum, penyuluhan hukum. Nah ini nasibnya hukum waris Islam itu ya anak tiri, ya di Depak itu jarang ada penyuluhan waris. Kemudian di pengadilan negeri, pengadilan agama itu sudah tidak ada dana untuk penyuluhan ke masyarakat. Dulu ada, setiap saya tanya ketua pengadilan agama, Pak kok tidak ada penyuluhan hukum waris di masyarakat? Wah tidak ada anggaran. Ya, negara tidak memfasilitasi. Kemudian juga di Menteri Hukum HAM, nah itu juga tidak ada penyuluhan ini. Saya kan pernah diajak berpartner dengan Departemen Hukum HAM, Kanwil di sini. Saya disuruh penyuluhan hukum itu ya penyuluhan hukum tentang hukum pidana dan sebagainya. Tapi tidak ada anggaran. Ya, tidak ada. Jadi di Indonesia ini dibiarkan aja orang tidak tahu hukum waris Islam oleh negara ya. Tapi kalau penyuluhan hukum narkoba, ya loh, sama-sama hukum narkoba, ada anggarannya narkoba itu banyak sekali. Padahal sama-sama hukum kan, orang tidak tahu hukum waris Islam itu bahaya, bisa tidak masuk surga. Tapi narkoba itu ya bahaya, bisa teler, bisa masuk penjara, sama itu bahayanya. Tapi yang dipikirkan oleh negara narkoba. Waris Islam itu abstrak, itu nanti kan masuk neraka besok itu kan begitu ya. Nah itu. Jadi seperti itu hadisnya, empirisnya begitu. Kalau orang awam pun kalau ditanya apa, hukum adat, waris tidak. Nah secara Islam itu orang kalau Islam kafah, kalau mau Islam kafah itu mestinya itu ibadahnya secara Islam, hukumnya juga hukum Islam. Nah, hukum Islam itu adalah bagi dua, gampangnya aja, pidana dan perdata. Kalau pidana itu di Indonesia pakai KUHP, pakai terjemahan Belanda, itu hukum produk Belanda, ya. Nah, yang perdata, yang waris ini, alhamdulillah kita sudah ada hukum waris Islam dan bisa dipraktekkan. Jadi sebetulnya hukum kita pun masih separuh, pidana belum, tapi perdata sudah, ya, sudah. Nah, perdata hukum waris Islam. Nah, di Indonesia hukum waris Islam itu dirumuskan oleh ulama, itu kompilasi hukum Islam. Nih, kompilasi hukum Islam. Jadi umat Islam Indonesia itu bersyukur, alhamdulillah sudah ada kompilasi hukum Islam. Nah, ini yang merumuskan ulama Indonesia. Jadi fikih kemudian dirembuk dengan ulama Indonesia, kemudian dijadikan kompilasi hukum Islam. Nah, oleh Presiden Soeharto, Orde Baru, itu ini diwajibkan untuk umat Islam. Jadi Indonesia itu sudah diwajibkan pakai kompilasi hukum Islam tentang waris itu. Dan anehnya ini aneh dan ajaib. Hukum waris Islam ini, kompilasi ini salah satu yang merumuskan itu ada kontribusi Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, Pak Ahmad Azhar Basir MA itu ikut merumuskan kompilasi hukum Islam. Tapi banyak warga Muhammadiyah tidak pernah tahu bahwa kompilasi hukum Islam itu juga produk dari kader Muhammadiyah. Kalau saya mau bengker ranting-ranting itu banyak tidak ngerti. Ya, saya yang hadir pun saya berani menyatakan sebagian besar tidak tahu ini kalau yang
yang merumuskan itu adalah ikut merumuskan Pak Azhar Basir. Padahal Pak Azhar Basir itu pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, jadi kalau kita sebetulnya, kalau kita nanti ngeterapkan hukum Islam, waris Islam pakai kompilasi hukum Islam, itu juga kita juga menghargai daripada kader Muhammadiyah. Nah, ayat Al-Qur'annya jelas kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Jadi orang kalau tidak menjalankan hukum Islam itu ya kafir. Tapi kalau ngafir-ngafirkan orang untuk orang Indonesia, saya kira juga kurang enak ya kurang enak. Tapi kafir itu sebetulnya pengingkaran terhadap Al-Quran, itu kafir. Tapi kalau orang Indonesia, saya kira ya lebih enak saya mengatakan dolimun, ya karena masih sholatnya mungkin masih sholat ya loh. Kalau kafir itu sholat ora jelas, tapi kalau orang Indonesia itu kasusnya sholatnya di masjid, tapi pembagian warisan di keluarganya tidak pakai hukum Islam, ya lebih bagus dolim lah. Jadi sebetulnya banyak yang dolim itu ya. Dolim itu apa toh? Menganiaya dirinya sendiri, dan juga apa? Dolim itu diartikan gelap. Nah, jadi kalau kita tidak memakai hukum Islam, itu sebetulnya kita itu nabrak-nabrak dalam apa? Membagi harta pada saudaranya. Dan di dalam hadis dikatakan kalau orang berbuat dolim, berbuat gelap, nanti di akhirat itu gelap. Iya. Banyak hadis yang menyatakan orang dolim itu di dunia, ketika di dunia dolim, di akhiratnya nanti itu ya gelap. Tidak perlu mana-mana itu ya, seperti orang buta. Ya, besok itu kan surga itu kan berpintu-pintu, ya toh. Itu ada babul jannah, itu kan ada. Jadi surga itu sangat konkret kok, ada pintunya, dan orang lihat itu sing ahli apa, ahli siap puasa langsung melebu pintu itu ya toh. Sedekah begitu, mata itu melihat itu pintu surga. Tapi kalau ketika di dunia sudah gelap, dolim, pintu itu mengarah sana ya nabrak, ya, akhirnya merebut neraka. Itu katanya dalam hadis-hadis itu begitu. Karena saya belum pernah ke sana ya mengira-ngira saja ini itu. Tapi konsep bahwa surga itu ada pintu-pintu itu ada. Jadi kalau intinya, kalau tidak menjalankan agama Islam dengan kafah, tidak pakai hukum Islam, tidak pakai hukum waris Islam, ya dolim. Nah, dolim itu nanti empirisnya akan saya tunjukkan, akan kacau di dunia. Tapi di akhirat sudah dijanjikan itu juga gelap. Nah, ini enteng-entengan aja. Jadi pengajiannya enteng-entengan aja. Artinya kalau yang hadir ini tidak menjalankan hukum waris Islam secara baik, ya dolim, itu aja kan gampang. Dan dolim itu tidak apa-apa loh. Ngomong di Al-Quran ya, ngomongnya dolim itu tidak usah terus kita ganti. Jadi pokoknya dolim gitu saja. Nah sekarang kalau kita lihat skemanya itu yang bunder-bunder ini ya ini yang bunder-bunder itu, nah itu kan masyarakat itu terdiri dari individu.
Indonesia itu apa? Indonesia itu terdiri dari Islam dan non-Islam, itu aja. Itu masyarakat. Nah, di sana ada hukum Islam, waris Islam. Di situ. Nah, bisanya ke situ hukum Islam itu tentu di tengahnya ada variabel kesadaran hukum. Nah, di tengah itu garis itu mestinya ada kesadaran hukum. Nah, dia tidak bisa menjalankan hukum Islam kalau tidak sadar hukum. Nah, untuk menuju sadar hukum, level yang pertama tahu dulu tentang waris Islam itu. Tidak mungkin orang bisa sadar hukum kalau tidak tahu. Bagaimana bisa lalu lintas baik, berlalu lintas baik kalau tidak tahu tentang undang-undang lalu lintas? Kan gampang. Ya. Bagaimana bisa nyetir harus jalan kiri kalau tidak tahu bahwa aturan lalu lintas itu kalau naik motor ya harus ngambil yang kiri, jalur kiri, tidak jalur tengah. Nah, seperti itu, bagaimana bisa berhukum Islam kalau tidak tahu? Nah, makanya ada perlu. Dan hari ini kita bagus ada penyuluhan, bukan penyuluhan, ada diskusi. Kan baru pertama kali di Muhammadiyah mengadakan seperti ini. Muhammadiyah dalam artian umum ya, termasuk Muhammadiyah wilayah, termasuk kota juga. Nah, ini Muhammadiyah pemuda mempelopori itu ya. Nah, ini pelopori bagus. Ini pengajian langka dan aneh tapi nyata. Ya. Karena di Muhammadiyah kan jarang ada pengajuan waris itu, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Nah, sekarang organisasi itu sosial keagamaan. Memang ini tidak saya sebutkan Muhammadiyah karena organisasi sosial keagamaan itu banyak sekali. Nah, itu akan berpengaruh kalau masyarakat sudah pakai hukum Islam, nanti disitulah nanti akan berpengaruh pada organisasi kemasyarakatan. Nah, di situ nanti ke bawah akan ada wakaf ya. Nah, termasuk nanti ada wakaf ya. Terus ke sana. Nah, akibatnya poin yang paling penting justru di sebelah sana, cita-cita kemerdekaan. Nah, ini saya katakan ini saya kutip dari pernyataannya Pak Djarnawi Hadikusumo. Pak Djarnawi Hadikusumo itu pernah khutbah di alun-alun. Pak Djarnawi itu termasuk pimpinan pusat juga dulu. Ya, itu dalam khutbahnya itu tahun 76 ya, tahun 1976. Itu bahwa cita-cita kemerdekaan adalah rakyat yang sejahtera. Jadi merdeka itu ya inginnya itu masyarakat sejahtera. Ya, kalau sekarang ini tidak sejahtera masyarakatnya, ya berarti ya belum sama dengan cita kemerdekaan. Nah, hubungannya dengan kita nanti kalau wakafnya sudah benar, itu tentu akan sejahtera. Wakaf dan pembagian waris itu sederhana, mudah, nanti akan mensejahterakan. Nah, ini ada korelasi, ada berpengaruh. Kalau warisnya bagus, nanti akan masyarakat sejahtera. Karena masyarakat itu teorinya adalah dari unit yang terkecil keluarga. Kalau keluarganya baik, masyarakatnya baik, sejahtera. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Contohnya dalam hal waris. Nah, ini sudah mulai kasus, saya beri contoh. Dalam hal harta, yaitu dalam hal harta warisan itu adalah ada orang yang meninggal pewaris.
kemudian ada ahli waris. Ahli waris itu adalah hubungan darah, anak, cucu, ya, bapak, saudara, samping dan sebagainya. Kemudian hubungan semenda itu istri, itu ahli waris. Nah, tahapan-tahapan pembagian waris itu pertama, kalau harta itu harta itu ada, orang meninggal punya harta itu masih harta kotor. Nah, itu masih harta kotor, belum bisa dibagi semua ahli waris anak-anaknya, masih kotor. Harus dikurangi dulu. Yang pertama, biaya pengobatan. Misalnya ada orang yang ke rumah sakit, biayanya berapa, dikurangkan. Yang kedua adalah hutang. Kalau hutang, ya hutang itu diambilkan dulu. Kemudian wasiat. Nah, termasuk di situ wasiat. Wasiat itu keinginan seseorang sebelum meninggal dunia dan akan dilaksanakan setelah mati. Itu namanya wasiat. Ini hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, saya pernah mendampingi seorang ahli waris, orangnya kaya sekali tinggalnya. Jadi ada tanah di Jakarta, ada di Solo, ada di Jogja, ada bank, ada hotel, ada miliatan uangnya, orang tuanya, tapi anaknya 3 laki-laki. Nah, orang tuanya wasiat, besok kalau saya mati, uang 1 miliar untuk masjid. Nah, ketika orang tuanya mati, ini salah satu anaknya itu tidak mau melaksanakan wasiat itu. Jadi 1 miliar itu tidak dikeluarkan wasiatnya itu. Ya. Nah, karena tidak ada kesadaran hukum bahwa pembagian warisan itu urut-urutannya itu didulukan, baru setelah wasiat itu dikurangkan, itu harta bersih baru dibagi. Kalau hartanya 100 miliar, wasiatnya untuk masjid itu 1 miliar, ya dikeluarkan dulu 1 miliar itu. Nah, ternyata tidak mau. Akibatnya sekarang itu ramai, terus tidak rampung-rampung. Padahal hartanya bermiliar-miliar. Malah sampai saudaranya itu dilaporkan polisi dan sebagainya. Ini contoh bahwa unit keluarga yang tidak memakai hukum Islam akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Yang harusnya masyarakat sudah mendapatkan masjid 1 miliar, akhirnya karena kesadaran ahli waris tidak jadi. Itu yang negatif contohnya. Yang positif itu juga yang positif, karena kesadaran bahwa wasiat itu didulukan. Itu Masjid Perak Kota Gede. Masjid Perak Kota Gede itu waktu gempa itu rusak. Kemudian rencana dibangun itu lebih 1 miliar. Itu 1 miliar. Terus cari dukungan kemana-mana juga masih kurang. Tapi alhamdulillah ada keluarga namanya Pak Rosidi. Pak Rosidi itu dulu juga Muhammadiyah dan orang Kota Gede. Kemudian beliau itu pernah Menteri Agama pertama. Melihat Masjid Perak belum bisa bangun, sudah meninggal. Anak-anaknya, istrinya itu terus wadah ini saja diwakafkan aja. Dia punya hotel di Jogja di tengah kota, dijual 1 miliar lebih. Ya,
Terus dari hotel itu, uang hotel sok ke Masjid Perak untuk bangun. Olah ahli warisnya semua, akhirnya berdiri. Nah, ini kan bukti bahwa organisasi sosial keagamaan itu juga tergantung pada unit keluarga itu dalam pembagian warisan. Kalau tidak ada keluarga yang sadar pembagian warisan, sebetulnya kan susah. Nah, ini yang contohnya. Contoh lagi, ada yang tidak sadar, sudah diwakafkan oleh orang tuanya, yaitu diwakafkan. Wakaf itu artinya seseorang memberikan memberikan kepada orang lain karena tujuan ibadah. Wakof, sebetulnya bahasa Arabnya wakof. Wakof itu berhenti. Harta itu kalau sudah diwakafkan, sudah urusannya dengan Gusti Allah. Ya, Bang? Nah, orang yang menerima itu namanya nadir, kan begitu. Nadir bisa perorangan, bisa organisasi kemasyarakatan, bisa organisasi keagamaan. Itu. Nah, itu ada yang sudah diwakafkan, kemudian diogrek-ogrek oleh anaknya, karena dianggap ini ketika diwakafkan ini sudah berlangsung, nadirnya itu ora gathok karo anaknya yang wakafkan. Wow, ora seneng karena persoalan individu, bukan persoalan apa gitu ya. Terus gugat di pengadilan agama Sleman waktu itu. Nah, waktu itu saya ikut ya mendampingi itu. Tapi digagalkan oleh pengadilan agama, tidak dikabulkan untuk menggagalkan wakaf itu. Karena ya sudah wakaf dan tidak menyalahi apapun nadir itu kan persoalan tidak suka, karena alasannya itu nadirnya itu organisasi, nah itu takmirnya itu dengan anaknya itu tidak ramah gitu loh. Jadi ketemu neng dalan ya rapat menghormati atau piye gitu, nah usul di situ ya mungkin tidak merasa dikabel, kemudian ini mau digagalkan. Di Nitian juga ya, Nitian itu sudah diwakafkan ya, nah kemudian karena tidak suka, kepinginnya diganti nadirnya kan. Nah, jadi saudara, ini ada hubungannya tadi gambar itu. Ketika masyarakat individunya sadar hukum Islam, maka akan berpengaruh pada organisasi keagamaan.